Halo teman-teman, saat ini saya akan berbagi pengetahuan saya mengenai Photoshop. Akan dibagi beberapa bagian, beberapa part ini untuk pemula ya, dan akan lebih banyak prakteknya ya dibanding dengan teorinya. Oke, sekarang kita akan mulai. Contohnya sekarang saya akan membuat layer baru. Caranya klik file, kemudian new atau Ctrl N. Saya memakai Photoshop 2021, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini saya pakai untuk belajar saja ya, 30 cm. Ini kan ada pixel, inch, cuman kan kalau di Indonesia lebih banyak pakai senti ya. Width itu artinya lebarnya, height itu artinya tingginya. Kemudian orientasinya itu ini ada yang horizontal, ada yang vertikal, atau ada yang kotak ya. Ya kita pilih, kalau misalnya ini kan saya mau bikinnya horizontal ya, atau dalam kondisi landscape atau tidur ya. Jadi saya pilih yang width 30, height-nya 15. Kemudian resolusinya yang standarnya itu 300 pixel per inch. RGB color 8 bit. Kalau profilnya sRGB atau RGB juga boleh. Kalau misalnya di Photoshop 4 atau Photoshop CS4, maksud saya CS4, CS5 itu boleh pakai Adobe RGB. Ini saya pakai sRGB. Ini diabaikan saja ya. Kemudian create. Hasilnya seperti ini. Ini adalah ruler, atau yang di atas ini adalah ruler, atau adalah panduan, garis pandu ya, garis pandu. Ini kita buat sentimeter. Kalau misalnya teman-teman masih pixel atau inch, itu diganti aja dengan sentimeter. Caranya klik kanan, kemudian klik di sentimeternya. Kemudian kita klik yang tanda yang paling atas ini, yang sebelah kiri. Saya besarkan ya. Yang posisi yang di 0 kita tahan, kemudian taruh di ujung sebelah kiri. Itu supaya posisi 0-nya itu pas ya, tidak meleset. Nah ini saya bikin jadi lebarnya itu 30 cm, dari ujung kiri ke ujung kanan itu 30 cm. Kemudian dari atas ke bawah tuh tingginya itu 15 cm. Oke. Nah ini rulernya, ini bisa digeser-geser untuk garis pandu. Misalnya saya ingin di tengah, misalnya ini kan 30, berarti di tengahnya ke 15. Saya pilih di sini misalnya. Nah ini 15, ini garis pandunya 15. Pencet Z atau zoom. Nah ini ada posisinya 15. Oke. Sekarang saya akan mengajarkan langsung ke praktek ya. Ini saya ini tools yang sebelah kiri. Ini untuk part pertama ini saya akan mengajarkan tools sebelah kiri, tapi yang lebih sering saya pakai karena saya ada praktisi desain, jadi yang lebih sering dipakai untuk pekerjaan ya. Ya ini sekarang kita belajar Rectangle Marquee Tool atau M shortcut ya. Ini shortcutnya memang awal-awal kalau untuk awal belajar mungkin agak sulit ya, karena untuk menghafalnya itu butuh waktu. Makanya kalau bisa teman-teman itu dicatat shortcutnya, dan kemudian praktekkan berulang-ulang sampai hafal gitu ya. Karena ini sangat membantu sekali kalau kita udah untuk dalam bekerja ya. Oke, sekarang ini Rectangle Marquee Tool atau M. Ini kita klik new layer. Nah yang di sini tanda plus, klik sekali sehingga namanya ini layer 1. Nah kita ganti, caranya gimana? Kita klik di tempat layer satunya untuk mengganti nama. Nah seperti ini teman-teman. Nah klik 2 kali, kemudian ganti namanya jadi kotak ya, enter.
Nah, ini marquee tool. Kalau saya tidak tekan huruf tombol shift, maka hasilnya seperti ini, bisa persegi panjang ya. Tapi kalau kita tekan untuk menghilangkan titik-titiknya itu Ctrl D, atau diselect Ctrl D, hafalin Ctrl D. Nah, sekarang kalau saya tekan shift, kemudian saya tekan yang M ini, seperti ini hasilnya, jadi kotak. Oke, sekarang kita belajar bikin kotak. Ini hanya seleksinya saja, ini untuk seleksi. Tapi untuk memasukkan warna di dalamnya, caranya seperti apa? Ini yang hitam putih ini ya. Kita perbesar. Nah, yang hitam putih ini warnanya bisa diganti. Caranya bagaimana? Kita klik yang hitam, klik sekali, kemudian saya ganti warna merah, kemudian oke, warnanya sudah berubah jadi merah ya. Yang di bawah saya ganti warna kuning. Oke, jadi atas merah, bawah kuning. Untuk men-switchnya itu tekan tombol X. Nah, berubah warnanya jadi atasnya kuning, bawahnya merah. X lagi, warnanya di atasnya merah, bawahnya kuning. Oke. Nah, sekarang saya ingin memasukkan warna merah ini ke dalam kotak seleksi. Caranya bagaimana? Ini yang kotaknya saya bikin lagi. Tekan shift, kemudian kotak. Kita pakai shortcut saja. Shortcutnya itu adalah Alt. Ini saya memasukkan warna merah ya. Tekan Alt dan delete. Tekan Alt, kemudian tekan tombol delete atau delete. Nah, ini warna yang atas yang masuk. Saya mau masuk ke layer yang di bawahnya, atau background color yang di bawahnya, yang warna kuning. Caranya bagaimana? Ctrl delete. Merah seperti apa? Alt delete. Seperti itu ya. Pokoknya di shortcut itu akan kita pakai berkali-kali, makanya harus dihafalkan. Oke, ya ini yang di atas ya. Ini yang saya ajarin tadi mengenai marquee tool ya, rectangular marquee tool. Ucapannya benar apa kagak tuh? Untuk menghilangkan seleksi, Ctrl delete, Ctrl D. Nah, sekarang saya ingin ke yang di bawahnya, elliptical marquee tool atau seleksi lingkaran. Klik yang di bawah ini yang lingkaran, kemudian tekan shift lagi, karena kalau tidak tekan shift itu bakal jadi distorsi ya, nggak beraturan begitu ya. Jadi untuk gambar telur atau apa mungkin oke ya, seleksi model kayak telur begitu. Tapi saya pengennya lingkarannya itu persisi ya, maksudnya ininya kiri kanannya atas bawah sama ukuran. Tekan shift, kemudian tahan, tekan shift, tahan, kemudian geser, klik kiri, geser kalau misalnya ke kanan, ke bawah memperbesar, ke atas memperkecil. Oke. Ini posisinya nggak masalah ada di sini ya. Sekarang kita pencet lagi yang tanda plus. Kemudian saya pengen yang masukkan warna yang kuning, berarti Ctrl delete. Kemudian Ctrl D untuk di select. Nah, sekarang ada satu lagi yang saya ajarin, itu adalah move tool atau tekan huruf V, Voltus di keyboard. Tahan, kemudian naikkan pas di tengah gini. Tahan sampai ke tengah. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya rencananya mau bikin segitiga. Bagaimana caranya? Saya bikin kotak lagi, satu, tahan shift, kemudian geser ke kanan, kemudian ganti warna yang lain ya, pilih create new layer, tanda plus, klik, kemudian saya mau warnanya jangan merah, berarti saya mau warna hijau misalnya atau biru ya. Oke, saya warna hijau deh. Oke, saya mau pakai warna hijau. Saya pakai warna hijau, kemudian saya klik Alt delete.
warnanya jadi berubah, kemudian Ctrl D, warnanya berubah jadi warna hijau. Tapi ini belum segitiga ya. Tahan, pilih V, naik, posisinya disamakan di tengah. Kemudian saya pengen bikin segitiga yang ini. Tekan P atau pen tool. Sekalian saya ngajarin pen tool ya. Pen tool ini untuk menseleksi. Jadi tombol-tombol untuk seleksi itu ada pen tool, ada yang tadi marquee tool, ada juga yang lasso tool atau magic wand. Nanti satu-satu saya jelaskan ya. Ya ini yang pen tool. Klik di ujung yang sebelah kanan atas, kemudian klik ujung yang sebelah kiri atas, kemudian seleksi. Pertemukan ujung sama ujung. Kalau sudah ketemu semua, klik kanan, make selection. Feedernya ini kita bikin 0 ya. Feeder itu untuk sekelilingnya blur. Oke, kalau 0 berarti tidak blur. Klik OK. Nah, ini sudah diseleksi ya. Karena sudah diseleksi, seleksi itu kita bisa copy, kita bisa cut. Copy itu untuk menyalin, kalau cut itu untuk memotong, atau delete, memotong tapi setelah di cut kita bisa paste untuk menyalin kembali. Kalau cut itu fungsinya, tapi ini saya pengen menghapusnya saja, berarti saya tekan delete, tombol delete. Oke, kemudian Ctrl D lagi. Ingat ya, apa namanya yang menghilangkan seleksi itu Ctrl D. Sorry kalau ngomongnya terbata-bata ya teman-teman. Oke, mungkin sekarang masih agak bingung, tapi nanti kan nanti di part-part selanjutnya kita belajar lagi ya, maksudnya untuk hal-hal yang lain gitu, sampai benar-benar teman-teman itu bisa. Nah, yang ini move tool sudah, marquee tool. Nah, sekarang kita belajar lasso. Lasso tool itu gunanya untuk apa? Ini ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tools. Ini yang lasso tools ya. Sekarang saya ada di posisi, kita klik yang kotak ini, kita ganti namanya ya. Yang layer 1, yang ini di atas itu jadi lingkaran, yang di tengah, kemudian yang paling atas jadi segitiga, supaya tidak bingung. Oke, namanya diganti semua. Sekarang kita ke kotak, tinggal klik kiri aja, pilih yang di layernya. Sekarang kita ada di kotak, kemudian kita klik lasso tool. Lasso tool itu pencet L, ya, atau kita klik langsung di tempat lassonya ini. Nah, di gambarnya seperti ini. Kalau Photoshop 2001 dikasih tahu yang ada gambar bunga ini ya, itu untuk menseleksi. Contohnya seperti apa? Ini saya ada di kotak. Oke, sekarang saya ada klik misalnya seperti ini, lingkaran di tengah-tengah. Ini namanya seleksi ya guys, namanya seleksi ya teman-teman ya. Ini saya sudah seleksi yang merah ini, yang kotak ini. Kemudian saya Ctrl C, Ctrl V, artinya apa itu? Copy paste. Berarti saya mau menyalin. Nah, kemudian dia langsung masuk nih layer 1 nih, ini yang di atas ya. Tapi karena posisinya itu ada di warnanya sama ya, yang kopinya itu warnanya sama, makanya nggak kelihatan. Nah, sekarang kita hilangkan yang layer kotak. Nah, seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu copy, kalau copy itu menyalin. Jadi dari kotak itu tadi, saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Dari kotak itu tadi saya pencet lasso tools, kemudian gini deh, nah sekarang saya ya, ini saya copy ya, seperti ini, seperti kue yang digigit gitu ya. Nah, ini yang kotak ini saya sudah seleksi. Kemudian kalau saya copy, caranya bagaimana? Ctrl C, copy, kemudian untuk menyalinnya kembali Ctrl V. Nah, ini dia sudah jadi seperti ini. Kalau posisinya ada di luar kotaknya karena warnanya sama-sama merah, nggak kelihatan. Kita hilangkan seperti ini. Ini kalau copy ya.
Kalau misalnya cut, bagaimana kalau untuk memotong dan memindahkannya ke tempat yang lain? Caranya bagaimana? Ini lasso tool lagi, L. Kemudian kita pilih yang seperti tadi. Kalau tadi Ctrl C, Ctrl V, sekarang Ctrl X adalah cut. Ctrl X, Ctrl X, kemudian ini sudah hilang kan nih guys? Ya teman-teman, sudah hilang kan? Nah sekarang saya untuk memunculkan kembali Ctrl V. Nah, tapi posisinya nggak kelihatan karena dia ketutupan yang ada di kotak yang sebelah ini. Kita geser pakai V, Move Tool, Voltus. Nah, ini kelihatan nih posisinya ada di bawah lingkaran. Nah, kita geser seperti ini. Nah, ngerti ya teman-teman? Jadi artinya kalau yang tadi itu copy dan paste. Jadi menyalin dan menyalin ke tempat yang lain. Jadi posisi yang kotak yang tadi itu tidak berubah sama sekali karena dia hanya mengcopy saja, mengcloning seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tadi yang cut itu, yang Ctrl X itu adalah memotong kemudian menyalin lagi. Jadi otomatis kotaknya itu langsung terpotong karena memang memotong kan. Nah, oke. Sekarang untuk membalikannya kembali, edit, undo. Edit, undo. Sampai dia kembali ke normal kembali. Undo lasso. Oke. Jadi kita bisa undo juga. Undo maksudnya kita ke perintah-perintah sebelumnya, balik ke perintah-perintah sebelumnya. Oke teman-teman, ini lasso yang tadi ya. Berarti yang tadi saya sudah ajarkan, yang sudah saya bagikan itu adalah copy, paste, cut, paste. Otomatis copy adalah menyalin, kemudian menyalin kembali. Kalau cut, memotong, kemudian memindahkannya ke tempat yang lain. Nah sekarang saya ada lagi, saya seperti ini, saya seleksi kembali. Oke, sekarang saya pengen menghilangkan aja gitu. Berarti menghilangkan tapi tidak memindahkan ke tempat lain. Ya udah delete. Tekan tombol delete. Sudah hilang. Gitu. Kemudian kalau misalnya waduh, salah nih. Sebelum ini penting, nggak perlu saya hilangin. Ya gampang, edit, undo lagi atau Ctrl Z. Jadi shortcutnya teman-teman bisa lihat di sini. Itu banyak shortcut. Ada Ctrl Z, Alt, Ctrl Z atau apa di sini banyak. Nah, cut yang ini Ctrl X yang tadi, Ctrl C itu copy, Shift Ctrl C copy merge. Cuma ini jarang dipakai ya. Paste Ctrl V. Ya seperti itu teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Tapi yang saya ajarkan ini adalah yang sering-sering saya pakai aja. Ya udah, sekarang kita undo ya. Berarti Ctrl Z. Dan untuk menghilangkan ini seleksi Ctrl D. Saya bakal mengajarkan banyak shortcut ya supaya teman-teman itu bisa bekerja lebih cepat kalau dengan menggunakan shortcut. Oke. Nah, sekarang yang di bawahnya ini adalah Magic Wand. Magic Wand-nya banyak ya, ada Object Selection, ada Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Tapi yang saya sering pakai saja yang saya ajarkan, Magic Wand Tool atau tombolnya W. Gunanya seperti apa? Gunanya untuk mengseleksi juga, tapi dia lebih ke langsung ke per objeknya aja. Misalnya ini saya pakai di yang kotak ya. Kita klik di kotak, langsung dia terseleksi. Sekelilingnya terseleksi semua. Ini bisa dipakai ya lebih dipakai di objek yang warnanya sama ya. Kalau Magic Wand biasanya seperti itu. Oke teman-teman. Atau yang tidak sama tapi yang agak mirip mungkin dia masih bisa ya kalau Magic Wand ya. Misalnya rambut atau apa gitu. Nah setelah itu kita ke Ctrl D. Ingat Ctrl D buat hilangkan seleksi. Nah sekarang lingkaran. Masih di Magic Wand. Saya klik lagi yang lingkaran. Nah ini terseleksi juga lingkarannya. Ctrl D lagi. Kemudian yang segitiga. Saya klik di segitiganya. Maaf. Saya klik di segitiganya. Klik di segitiga. Layernya pindahkan. Layernya pindahkan ke segitiga, kemudian saya klik di segitiganya, tombol. Nah seperti ini. Oke, ini Magic Wand ya.
Crop tool. Crop tool itu adalah untuk mengcrop. Mengcrop itu apa? Memotong. Memotong apa? Memotong layer. Jadi secara keseluruhan ya. Layar gitu ya. Secara keseluruhan kalau crop. Nah, ini crop kan bisa seperti ini ya, maksudnya yang kalau di 2021 dia bisa langsung square gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lain ya kita bisa original ratio aja. Misalnya saya pengen cropnya ukuran 20 kali 20, pencet 20 cm maksudnya. Kemudian 20 cm juga. Ini hanya gambarannya, ini contoh saja ya. Nanti kalau lebih lanjutnya nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Layernya yang kepotong. Kalau kita balikin lagi, Ctrl Z, edit, undo. Oke. Kalau saya mau crop bebas ya begini saja. Saya mau lingkarannya saja misalnya. Ya udah, kita tahan yang tadi lingkaran misalnya sini. Nah, ini posisinya kita ketengahin, misalnya di sini. Nah, ini posisinya pas di tengah. Misalnya saya mau lingkarannya aja nih yang saya crop. Ya udah, klik aja. Nah, seperti ini. Itu crop, memotong layer. Ctrl Z. Yang ini saya jarang pakai karena frame tool itu kalau nggak salah itu ada di Photoshop yang terbaru deh. Yang lain-lain kayaknya belum ada. Ya, ini eyedropper tuh gunanya buat apa? Untuk memasukkan warna. Nah, ini kan ada gambarannya seperti warna burung ini kan, warna burung ini kan sayap itu warna biru. Yang di dekat matanya itu warna kuning. Nah, itu bisa kita ambil dari warna-warna objek, dimasukkan ke dalam objek lain. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Misalnya warna biru ini. Nah, ini saya eyedropper tool gunanya untuk apa? Untuk memasukkan warnanya. Misalnya warna hitam yang ini, kita klik aja tempat yang hitam, dia langsung berubah di sini. Teman-teman bisa lihat ya, berubah jadi warna hitam. Kalau saya masukkan ke warna yang seperti yang di sini, ini warna biru muda, dia langsung berubah warnanya jadi biru muda. Teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya saya masukkan ke daerah warna yang biru tua, dia berubah juga jadi warnanya jadi biru tua. Jadi sesuai dengan objek yang kita mau warnanya. Ini bisa dipakai untuk desain ya. Kalau misalnya kita desain itu kan objek utama, kita ambil warna dari objek utama untuk menjadi background di belakangnya. Jadi ini kita bisa ambil misalnya objek yang objek utamanya warnanya lebih banyak kemana, misalnya lebih banyak ke biru, ya udah kita klik yang biru, atau lebih banyak kemana gitu. Seperti itu caranya. Ini kita bisa klik-klik ya, pindah-pindahkan ya teman-teman. Nah, ini berubah-ubah warnanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu kegunaan dari eyedropper tool. Kemudian yang di bawahnya itu spot healing brush. Ini bisa digunakan untuk retouching. Nanti pelajaran untuk retouching itu akan ada tersendiri ya teman-teman. Kemudian ini adalah brush tool. Brush tool itu lebih digunakan untuk, biasanya nanti bakal dipakai banyak untuk membuat vektor, menggambar vektor, atau untuk apa sih namanya, untuk bikin ya buat menggambar lah, intinya buat menggambar ya. Ini contohnya seperti ini brush tool. Ini warnanya biru ya teman-teman. Kita bikin layer baru, contohnya yang klik yang di tanda plus, create new layer. Nah, seperti ini. Ini brush tool. Ini kenapa agak ngeblur, karena saya milihnya yang seperti ini ya, yang soft round. Kalau misalnya saya hard round, otomatis dia berubah juga. Jangan teman-teman harus coba-coba aja gitu. Nanti lama-lama bisa ngerti sendiri. Oke. Nah, ini saya hilangkan lagi ya, undo brush tool, Ctrl Z. Oke, ini hilang semua. Yang brush tool tadi pensil juga sama ya, kegunaannya berarti modelnya model seperti pensil gitu ya.
Tapi ini kenapa kecil-kecil? Karena ukurannya itu satu. Untuk merubah size atau ukuran, kita klik aja di sini nih, geser kiri atau kanan. Hardness juga sama, ini ada tingkat ketajaman. Kalau nggak terlalu tajam seperti ini. Tunggu sebentar. Oh, ini hardnessnya. Ya, nggak ada perubahan ya kalau warnanya seperti ini ya. Mungkin warnanya terlalu tua kali ya. Size-nya juga tuh. Nah, seperti ini. Ini untuk menggambar lah ya. Ini lebih cocok untuk kalau kita punya pen tablet atau kalau pakai mouse juga bisa, cuma agak sulit ya. Ini pensil. Tapi untuk pekerjaan saya jarang pakai ya. Kecuali untuk menggambar. Tapi menggambar juga saya biasanya pakai pen tool. Oke, ini brush tool, pensil, color experiment tool, mixer itu jarang dipakai, saya skip ya. Nah, ini stem. Stem itu gunanya untuk masking. Nah, ini masking juga nanti saya ada pelajaran tersendiri untuk masking ya. Ini history brush tool, itu yang jarang saya pakai, saya skip ya. Ini eraser. Nah, eraser juga sama, gunanya eraser artinya kan penghapus. Pencet tombol E, kemudian perbesar. Misalnya saya pilih yang soft round ya. Nah, ini saya di kotak lagi. Eraser menghapus kan ya. Ya sama kayak delete, cuman gunanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan dia agak soft ya, karena saya pilih tadi bukan yang hardness tapi soft round. Kalau misalnya agak kasar bagaimana? Klik aja di sini. Saya pilih yang hard round. Wah, dia langsung hapus. Ini kotaknya hilang karena kita hapus ya. Untuk memunculkannya lagi gampang, yang tadi aja. Undo, eraser, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z untuk undo. Itu eraser. Nah, ini background juga sama, Magic Eraser Tool juga sama. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Tapi yang saya sebetulnya eraser juga jarang pakai sih ya. Oke, sekarang kita ke gradasi atau gradient tool. Gradient tool itu untuk membuat gradasi. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya klik layer baru lagi. Kita akan sering klik di sini ya, plus ya. Caranya seperti apa? Caranya ini kan warna biru sama dengan kuning. Kita tahan, klik yang di tengah ini yang ada garis yang di apa namanya, yang ada garis hijau ini di tengah. Klik di bawah, kemudian naikin ke atas. Nah, seperti ini. Kok warnanya kuningnya nggak ada? Karena seperti ini. Kita pilihnya di sini. Nah, ini. Kita pilihnya seperti ini. Basic yang sebelah kanannya kosong. Kalau untuk munculkan warna kuning yang ada di sini seperti apa? Ya, klik basic, kemudian yang sebelah kiri. Pilih yang ini. Oke. Nah, seperti ini hasilnya kalau pilih yang itu. Nah, dia biru dengan kuning ya. Kalau saya pengen hitam dengan putih, bagaimana caranya? Gampang. Tekan yang normal defaultnya, klik di sini bisa. Itu kan jadi langsung hitam putih. Atau misalnya teman-teman bisa pencet huruf D. Artinya default ya, D. Nah, ini saya udah pilih yang D ya. Berarti gradasinya berubah. Klik jadi hitam putih. Kita naikin ke atas. Itu untuk membuat gradasi. Nah, ini kan warnanya putih ya teman-teman. Tunggu sebentar, saya pencet Ctrl Z ya, balik ke yang tadi, biru dengan kuning. Saya ingin menghilangkan yang bawahnya ini, yang apa, kalau kagak saya ingin menghilangkan ini warna kuningnya. Saya nggak mau ngeblok seperti ini, saya nggak mau seperti ini ngeblok. Ya udah, gampang. Posisi layernya itu hitam dan putih, jadi foregroundnya itu hitam, backgroundnya itu putih seperti ini. Kemudian ini ganti ya, ini diganti jadi pilih basic. Kalau 2021, kalau misalnya bukan Photoshop 2001, ini langsung aja ya, nggak ada pilihan basic, blue atau purple atau pink, nggak ada. Pilih yang di tengah, foreground tuh transparan. Oke, ini juga bisa di setel. Oke. Nah, sekarang saya ingin menghilangkan warna kuning yang di atas ya.
saya harus bikin transparan kan atasnya. Jadi gimana caranya? Tahan aja sini di atas, kemudian masukkan ke bawah. Sorry, tunggu sebentar. Oh, itu sudah masking ya, maaf ya, itu masking. Nanti itu pelajaran lain lagi. Ini masking seperti ini. Itu pelajaran masking, itu menghilangkan warna yang kuning. Saya jadi lupa nih. seperti itu. Nah, itu nanti masking ada pelajaran tersendiri ya. Tapi untuk sementara ini ya memasukkan warna gradasi aja dulu. Oke. Kalau yang gambar mata ini dihilangkan, otomatis layarnya dihilangkan ya. Munculkan lagi, matanya itu dimunculin lagi seperti ini. Nah, sekarang kita belajar lagi satu lagi ya, yang kita bikin lagi layer baru, layer 3. Yang di sini layer 3, teman-teman mungkin bisa layer yang lain, tanda plus ya. Nah, ini foregroundnya kita ganti warnanya jadi misalnya warna orange, coklat lah, warna coklat foregroundnya. Kemudian backgroundnya ini saya ganti warnanya jadi warna pink misalnya. Oke, jadi nggak nyambung sih ya, tapi nggak masalah lah buat contoh ya. Ini coklat dan pink. Sekarang dari atas ke bawah. Tadi kan dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Tapi pinknya kenapa nggak muncul ya? Karena ini yang tadi harusnya diganti dulu. Seperti ini. Nah, ini baru muncul nih. Ini baru ada. Nah, seperti ini teman-teman. Itu untuk gradasi ya. Itu untuk sampel untuk gradasi. Oke. Atau ini. Ini kita ganti namanya gradasi. Di sini teman-teman bakal banyak ini ya, praktek ya, dibanding dengan teorinya. Ini untuk blur tool, untuk blur atau sharpen atau smooth itu untuk retouching ya. Ini lebih ke retouching atau membuat smooth painting. Nah, ini ada pelajaran tersendiri. Ini nggak bisa di sini, belum bisa. Ini juga sama. Untuk blur itu untuk mengaburkan ya. Kalau sharpen itu mempertajam, smooth itu untuk menggeser, merubah. Nah, ini dots tool untuk menerangkan, burn tool untuk ini menerangkan warna, dots tool. Kalau burn tool itu untuk mempergelap warna. Sebetulnya bukan mempergelap warna ya. Kalau misalnya ada gambar, misalnya pemandangan yang warnanya itu kurang gelap, bisa pakai burn tool atau bisa pakai dots tool. Kalau spawn saya agak lupa apa itu. Nah, ini pen tool. Pen tool adalah seleksi juga, sama gunanya seperti yang tadi. Tadi kita sudah seharusnya tadi saya contohnya oke lah. Sekarang yang tadi buat segitiga ya. Pen tool saya praktekkan sekali lagi. Misalnya contohnya seperti ini untuk kotak. Klik ujung ke ujung seperti ini. Itu harus ada pelajaran tersendiri ya untuk menseleksi. Nah, seperti ini kita bisa delete, menghilangkan, Ctrl Z, munculin lagi ya, atau copy paste, Ctrl C Ctrl V. Atau seleksinya tunggu. Pen tool, tekan P. Make selection. Feedernya 0 ya. Atau saya pengen memotong, Ctrl X, Ctrl V, munculin lagi seperti ini. Oke. Ya, untuk awal-awal agak bingung kenapa ya teman-teman. Nanti untuk pelajaran lebih lanjut bakal ada pelajaran-pelajaran yang lebih mendetail ya, mengenai ya contoh tadi seleksi, khusus untuk seleksi, atau khusus untuk pen tool atau apa. Jadi teman-teman lebih mengerti lagi. Tapi ini
Sekarang yang saya ajarkan adalah khusus tombol-tombol tools yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah tombol kerja ya. Saya lebih banyak ke praktek ya, karena waktu saya itu bukan belajar dari desain grafis yang belajar itu, saya lebih otodidak atau diajarin sama temen, jadinya saya lebih belajar ya. Oke, nah sekarang yang ini, sekarang kita undo lagi, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, kembali ke pen tool. Kalau saya klik di ujung sini, saya klik di ujung yang tadi sebelah kanan atas, kemudian ke sebelah kanan bawah, tahan, kemudian saya geser ke kiri seperti ini. Nah, ini dia untuk objeknya itu agak curve ya, lebih, nah seperti ini. Ini saya delete misalnya. Nah, teman-teman sudah mengerti? Atau ini pen tool lagi, saya pindah ke tengahnya, tahan, kemudian pencet Alt, tekan titik yang ini, kemudian seperti ini. Nah, next selection 0, pencet Ctrl delete. Kalau delete tadi menghilangkan ya, delete seperti ini. Nah, ini misalnya Ctrl X, Ctrl V, tekan V lagi untuk move, misalnya seperti ini. Oke, itu tadi pen tool ya. Ini Ctrl D. Kita tadi sudah di pen tool. Nah, ini juga sama, yang di bawah-bawahnya itu yang jarang saya pakai, saya nggak ajarin ya, yang saya sering pakai aja. Teman-teman bisa mempelajari dari tempat lain ya, untuk yang lebih komplit ya lagi, tapi untuk pekerjaan saya jarang pakai ini seperti ini. Kemudian kita ke teks ya, atau T. Ini teks, misalnya saya klik di sini. Teks itu warnanya tergantung dari background ya. Ini background warna coklat, foregroundnya warna coklat, otomatis dia secara standarnya pasti warna coklat. Seperti ini. Kita klik 2 kali di yang gambar T ini. Ini lorem ipsum itu dari standarnya dari Photoshop 2021 ya, langsung muncul tulisan seperti itu. Jadi langsung, kalau misalnya Photoshop yang lama dia nggak muncul ada tulisan langsung seperti ini, nggak ini. Kita klik 2 kali, kemudian ini nggak kelihatan karena layer yang lingkaran segitiga itu kan posisinya ada di atas. Kita harus teksnya, kalau teksnya kita mau di atas background, otomatis kita mesti geser paling atas ya, tahan, naikkan paling atas. Nah, seperti itu. Misalnya saya mau klik 2 kali, kemudian saya mau tulis sampel. Nah, keren ya teman-teman tulisannya, fontnya. Ini fontnya namanya apa nih? Tunggu sebentar. Saya agak lupa. Oh, bonbon regular ya. Ini bonbon regular. Untuk merubah ukuran teksnya, caranya seperti apa? Kita klik 2 kali. Di sini ini kan 298. Saya misalnya mau 72, pilih aja 72 untuk jadi kecil ya. Misalnya saya pengen di sini tulisannya P channel, PHY, channel. Klik di PHY-nya, udah gitu kalau kurang ke kiri. Nah, geser ya, pakai V ya untuk memindahkannya. Kalau warnanya ini kan warna merah ya, dengan coklat nggak ketemu, ya udah berarti kita ganti warna aja. Misalnya pakai ya, klik kiri ini di sini, ganti warna, color overlay. Ini kan hitam, ganti putih misalnya. Seperti itu. Oke teman-teman, klik 2 kali, atau di sini juga bisa ganti warnanya.
klik yang atas. Langsung saya mau ganti warna apa nih, mau kuning, mau apa, krem, atau mau hijau. Saya mau warna hijau muda deh. Oke, sudah ganti warna hijau muda. Tapi tidak muncul karena tadi saya pakai color overlay, efeknya mesti saya hilangkan dulu ya, jadi warna hijau muda seperti itu. Agak bingung ya teman-teman. Ya nanti selanjutnya pasti lebih ini lagi ya, lebih mendalam lagi ya. Kemudian ini P channel. Nah sekarang saya klik di, kalau misalnya teman-teman apa namanya mau lanjutkan nanti ya boleh di pause dulu, lanjutkan nanti juga boleh gitu ya, untuk ini apa namanya videonya. Kemudian ketik channel, klik, ini huruf besar. Untuk mengedit font, ya mengedit tulisannya itu klik 2 kali aja di layernya ya. Ini channel misalnya. Tapi kalau begini kurang bagus, saya mau fontnya yang lain ya, gampang, klik 2 kali di teksnya, kemudian ganti. Ini kan Bourbon regular, misalnya saya ganti mau Javanese, atau saya ganti mau Cendana, atau Impact ya, misalnya saya mau ganti Impact, klik. Nah seperti ini adalah untuk teks ya. Untuk yang di bawahnya sama, ini teks juga, cuman posisinya vertikal atau menurun. Nah dari sini kelihatan seperti ini. Misalnya ini P channel juga sama, warnanya ganti jadi warna putih. P channel seperti ini. Kemudian Ctrl T untuk mengecilkan. Nah seperti ini. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Situ ya teman-teman ya. Yang ini juga sama, teks yang di bawahnya. Ini yang ya itu juga sama, yang di bawah-bawah itu ya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah ini dia lebih ke langsung seleksi, jadi nanti warnanya bisa langsung diganti-ganti, bukan berupa font lagi, ini berupa layer nantinya. Itu nanti belakangan aja, Ctrl D. Nah ini kita kembali ke defaultnya aja. Ini horizontal, yang sering kita pakai yang ini, yang horizontal type tool ya, horizontal type tool. Nah ini kita pakai, yang sering kita pakai. Oke. Kemudian sekarang yang di bawah ini pad selection tool juga jarang dipakai. Kemudian nah ini shape, namanya ini shape. Ada rectangle, ada rounded, ada ellipse, ada triangle, polygon, line, atau custom shape tool. Misalnya saya rounded deh ya, rounded, rectangle tool. Saya bikin layer baru. Ini rounded ya. Klik kiri, tekan shift, kemudian tahan sampai ke bawah. Nah seperti ini. Ini warnanya pasti sesuai dengan warna backgroundnya ya, foreground sorry. Kalau saya mau ganti warnanya gampang, tinggal diganti-ganti aja gitu. Oke teman-teman. Nah seperti ini untuk ganti-gantinya ya. Kalau misalnya ini dia rounded, dia ujungnya itu nggak lancip. Dia ujungnya nggak lancip. Gitu teman-teman. Ini sekilas aja ya. Yang shape sekilas saja. Oke, yang ini untuk hand tool untuk menggeser kiri atau kanan, tapi karena memang saya RAM-nya kurang
kurang apa, RAM komputernya itu, RAM laptopnya itu kurang besar, jadi dia nggak bisa, karena memang Photoshop 2021 itu memerlukan RAM yang besar ya, dan spek komputer yang lumayan gitu. Ini untuk menggeser layer, seharusnya untuk menggeser layer. Ini juga sama, ini untuk zoom, ini bisa zoom fit on screen, dia pas atau 100% atau 200% lebih besar lagi, atau print size. Print size itu ukuran cetak, Oke, untuk sementara itu dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya.